Di atas kertas, memulai balapan dari posisi ke-17 bukanlah sesuatu yang menjanjikan. Banyak yang langsung menilai itu sebagai titik awal yang berat, bahkan mustahil untuk menembus barisan depan. Namun, di sirkuit seperti Circuito de Jerez, hal-hal tak terduga justru sering terjadi. Dan di sanalah, satu nama mulai jadi bahan perbincangan. Veda Ega Pratama. Sejak sesi kualifikasi berakhir, keraguan langsung bermunculan. Start dari posisi ke-17 dianggap sebagai tanda bahwa ia belum cukup siap bersaing di level ini. Banyak yang meremehkan, menganggapnya hanya akan jadi pengisi grid, bukan penantang serius. Bahkan beberapa mulai meragukan mentalnya. Apakah ia mampu bangkit dari posisi seburuk itu? Namun mereka seakan lupa satu hal penting. Balapan tidak dimenangkan di kertas. Lampu start belum padam, dan segalanya masih mungkin terjadi. Justru tekanan besar seperti ini sering melahirkan sesuatu yang gila. Veda bukan tipe pembalap yang mudah menyerah pada keadaan. Posisi ke-17 bukan akhir. Itu justru bisa menjadi awal dari cerita besar. Apalagi di Jerez, sirkuit yang terkenal dengan tikungan teknis dan peluang overtake yang terbuka bagi mereka yang berani mengambil resiko. Mari kita bayangkan skenarionya. Start yang bersih, tanpa kesalahan. Dalam beberapa tikungan pertempuran, kekacauan di tengah pack bisa saja terjadi, dan disitulah peluang muncul. Veda dengan insting balapnya bisa mulai menyelinap satu persatu. Dari 17 ke 14, lalu ke 12, dan tanpa banyak orang sadari, ia mulai masuk dalam radar. Lap demi lap, ritme mulai terbentuk. Satu keunggulan pembalap yang sering diremehkan adalah mereka tidak berada dalam tekanan besar di awal. Justru memberi ruang untuk tampil lepas. Dan ketika pembalap lain mulai kehilangan fokus, Veda bisa tetap konsisten menjaga racing line dan memanfaatkan setiap celah sekecil apapun. Lalu, datang momen krusial. Kesalahan kecil dari pembalap depan, duel sengit yang memperlambat grup, atau bahkan insiden yang membuka jalan. Semuanya bisa menjadi pintu bagi Veda untuk naik lebih jauh. Dari 10 besar, tiba-tiba masuk ke top 10. Dari yang tak diperhitungkan, berubah jadi ancaman nyata. Dan jika momentum itu benar-benar terjaga, bukan tidak mungkin ia menutup balapan di posisi yang benar-benar di luar dugaan. Top 8, top 5, atau bahkan lebih gila lagi. Karena sejarah balap selalu menyimpan satu pola yang sama. Yang diremehkan seringkali menjadi kejutan terbesar. Jadi, posisi ke-17 bukanlah cerita tentang keterbatasan. Itu adalah titik awal dari kemungkinan. Dan di Circuito de Jerez, semua orang tahu keajaiban kecil bisa berubah jadi momen besar dalam sekejap. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Veda bisa? Tapi seberapa jauh ia akan melangkah sebelum semua orang menyadarinya? Menariknya, di tengah keraguan yang beredar, justru banyak media yang mengambil sudut pandang berbeda. Mereka tidak melihat posisi start ke-17 sebagai kelemahan, melainkan sebagai potensi ledakan besar. Nama Veda Ega Pratama justru diprediksi bisa menembus posisi 5 besar. Bahkan beberapa berani menyebut podium. Kedengarannya gila? Memang, tapi justru disitulah ceritanya. Bayangkan skenario ini terjadi di Circuito de Jerez. Lampu merah padam, start berlangsung kacau di barisan tengah. Beberapa pembalap terlalu agresif di tikungan pertama. Sedikit kontak terjadi. Dan di momen itulah Veda bermain cerdas. Bukan memaksakan diri, tapi membaca situasi. Dalam satu sektor saja, ia sudah melonjak dari posisi 17 ke 13. Lap pertama selesai. Belum ada yang benar-benar memperhatikan, tapi pergerakan itu nyata. Masuk lap 3-5, ritme mulai terbentuk. Veda mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Late braking yang berani, racing line yang bersih, dan akselerasi keluar tikungan yang konsisten. Satu persatu, pembalap di depannya mulai diburu. Dari posisi 13 ke 10, lalu ke 8. Dan di titik ini, kamera mulai menyorot. Komentator mulai menyebut namanya. Penonton mulai sadar, ini bukan comeback biasa. Masuk pertengahan balapan, tekanan mulai menghantam grup depan.
Ban mulai aus, konsentrasi mulai goyah. Disinilah pembalap dengan mental kuat berubah. Dengan mental kuat akan bersinar. Veda tidak panik, ia tetap tenang, menunggu celah. Dan ketika celah itu muncul, ia tidak ragu. Overtake bersih, naik ke posisi 6. Sekarang prediksi media mulai terasa hidup. Tapi skenario gilanya belum berhenti. Di lap-lap akhir, pertarungan podium mulai memanas. 2 atau 3 pembalap di depan terlibat duel ketat yang memperlambat pace mereka. Veda yang datang dari belakang dengan ritme lebih stabil, mulai mendekat. Jarak yang tadinya terasa mustahil perlahan terkikis. Sedikit melebar di tikungan. Dan disitulah momen itu datang. Veda masuk dari dalam mengambil racing line perfect. Dan boom, posisi 3. Dari start ke-17 langsung ke podium. Seluruh padok terdiam. Penonton meledak. Dan media yang sejak awal percaya padanya hanya bisa tersenyum. Karena apa yang mereka prediksi benar-benar terjadi. Karena terkadang yang terlihat mustahil itu bukan soal kemampuan, tapi soal siapa yang berani mempercayainya lebih dulu. Dan di hari itu, Veda Ega Pratama tidak hanya membungkam keraguan. Ia mengubah posisi ke-17 menjadi salah satu cerita paling gila di Circuito de Jerez. Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal. Balapan tidak pernah benar-benar dimulai dari posisi grid, tapi dari keberanian melawan keadaan. Start dari posisi ke-17 hanyalah angka. Yang menentukan adalah bagaimana seseorang menulis ceritanya di lintasan. Dan jika skenario gila itu benar-benar terjadi, jika Veda Ega Pratama mampu membalikkan segalanya di Circuito de Jerez, maka itu bukan sekedar hasil balapan. Itu adalah pesan bahwa keraguan bisa dipatahkan. Bahwa yang diremehkan bisa jadi yang paling mengejutkan. Dan dalam dunia balap, keajaiban bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari keberanian, ketenangan, dan momen yang dimanfaatkan dengan sempurna. Jadi, saat lampu padam dan mesin mulai meraung, satu hal yang pasti, jangan pernah mengalihkan pandangan. Karena bisa jadi, dari barisan paling belakang, lahir sebuah cerita yang akan diingat semua orang.